Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Arifyansyah. Saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan merebaknya varian Omikron. Nah, yang pertama, sejarah munculnya varian virus Omikron. Varian Omikron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Varian baru virus corona Omikron menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kasus varian yang bermutasi dengan sangat cepat ini telah dipastikan di 77 negara. Varian Omikron telah terdeteksi di puluhan negara. Catatan pertama dan yang paling penting adalah banyaknya mutasi yang ditunjukkan oleh versi virus ini. Jaringan pakar internasional belum terdeteksi genetika kombinasi mutasi ini. Omikron muncul dengan sesuatu yang sama sekali berbeda, kata Richard Lessels, pakar penyakit penular di Universitas KwaZulu-Natal. Dia adalah bagian dari tim yang pertama kali mendeteksi Omikron akhir November lalu. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari varian Delta dan Omikron? Sebuah studi gabungan di Afrika Selatan mengungkapkan orang yang terinfeksi Omikron alias B.1.1.529 berisiko lebih kecil mengembangkan gejala parah maupun menjalani rawat inap di rumah sakit. Hal ini berlaku ketika dibandingkan dengan pasien yang terinfeksi Delta. Riset tersebut dilakukan oleh ilmuwan dari National Institute for Communicable Disease, University of the Witwatersrand, dan University of KwaZulu-Natal. Hasil penelitian menunjukkan orang yang terinfeksi Omikron memiliki kemungkinan 70% lebih kecil untuk mengalami gejala parah dibandingkan pasien yang terjangkit mutasi COVID-19 Delta. Pasien yang terinfeksi Omikron juga berisiko 80% lebih kecil menjalani rawat inap di rumah sakit dibandingkan orang yang terjangkit varian coronavirus lainnya, termasuk Delta. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari Omikron dan Delta. Pertama kali ditemukan atau teridentifikasi, Omikron itu pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, sedangkan Delta di India. Dan mutasi protein spike-nya itu lebih dari 30 dan Delta 30. Penetapannya. Dan penularannya, kalau misalnya Omikron itu 7 kali lebih menular daripada Delta, sedangkan Delta lebih menular daripada varian sebelumnya. Dan ini ada gejala-gejala kalau misalnya Omikron itu ada pilek, kelelahan, bersin-bersin, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Sedangkan Delta, demam, sakit kepala, pilek, anosmia, dan sakit tenggorokan. Nah, selanjutnya posisi terjangkit di Indonesia. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, melaporkan varian Delta telah menyebar hampir merata di seluruh daerah di Indonesia. Kesimpulan ini didapat berdasarkan hasil penelitian spesimen. Varian Delta mendominasi 86% spesimen yang dilakukan sequencing dalam 60 hari terakhir, berasal dari 24 provinsi, sehingga dapat dikatakan persebaran ini hampir merata di seluruh Indonesia, menurut Siti Nadia. Sejak awal 2021 hingga 28 Juli, kata Nadia, Indonesia telah melaporkan 3.650 hasil pengurutan genom ke dalam database global. Tercatat di dalamnya 3 dari 4 varian virus corona yang harus diwaspadai, yaitu varian Alpha, Beta, dan Delta. Selanjutnya, kontradiksi kondisi saat sama Omikron mengancam libur Nataru mendapat relaksasi. Varian baru Omikron membayangi masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru, namun kondisi ini tidak mempengaruhi mobilitas masyarakat. Selanjutnya ada, dalam penerapannya, pembatasan mobilitas merupakan kunci utama dalam pencegahan penyebaran virus Omikron. Dalam keterangannya, Buni Gunadi, selaku Menteri Kesehatan, mengungkapkan bahwa jumlah pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia meningkat menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Menanggapi kondisi demikian, pemerintah kini sedang berusaha untuk melakukan intervensi sekaligus mengetatkan pemeriksaan di seluruh pintu masuk negara, baik darat,
laut maupun udara. Jadi kasus-kasus yang melingkupi seperti kaburnya seorang pasien Omikron dari Wisma Atlet. Kementerian Kesehatan rancang skenario khusus mencegah penyebaran virus corona, virus Omikron. Tindakan itu dilakukan lantaran adanya seorang pasien positif COVID-19 varian Omikron yang kabur dari karantina RSDC Wisma Atlet. Ditambah, saat ini telah ditemukan transmisi lokal varian Omikron. Meminta perjalanan di dalam negeri juga perlu diperketat, terutama jelang masa libur Nataru. Berbicara COVID-19, Kemenkes Dr. Siti Nazia Tarmizi mengatakan bahwa mobilitas masyarakat sangat mempengaruhi potensi lonjakan kasus. Lalu ada kebijakan besar pemerintah dalam menanggulangi penyebaran. Pemerintah Indonesia sudah menjalankan kebijakan semaksimal mungkin dengan cara penerapan PSBB agar meminimalisirkan penyebaran virus dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar masyarakat Indonesia dapat menjalani hidup sebagaimana biasanya dan menjaga kesehatan Indonesia. Gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman tetap menerapkan protokol 5M ya, agar kita terhindar dan kita bisa memutus rantai penyebaran atau penularan virus COVID-19. Mungkin sekian presentasi dari saya, Bintang Arifyansyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.